Udah. Pak, itu jelasin Pak, kok banyak pohon-pohon sih Pak? Mana? Itu konsepnya Ini apa namanya tuh ornamen lah. Supaya cerah, supaya enak, adem. Ini dirawat nih dari waktu kawin. Dari baru kawin. Punya itu salah satu. 1, 2, 3, 4 gitu. Sekarang jadi kan. Nyamuk. Tapi gimana? Segar dong, segar dong. Kita lagi memperbaiki supaya lebih baik, supaya penonton lebih segar nontonnya. Oke, halo selamat datang kembali lagi bareng gue, editor gue emang Isang. Oke, ada Marit gue. Iya. Masih di seputar turmalin, karena sebelumnya di video sebelumnya ini gue bahas soal turmalin secara general, secara umum. Sekarang gue akan masuk ke pembahasan tentang batu super, yaitu adalah Paraiba turmalin yang harganya bahkan bisa mengalahkan safir dalam beberapa case. So stay tune ya kemana-mana, langsung aja kita akan masuk ke pembahasan tentang Paraiba the turmalin. Nah, Paraiba turmalin ini merupakan salah satu varian dari mineral elbite turmalin yang mengandung koper dan manganes. Ya, kedua kandungan inilah yang menghasilkan warna Paraiba itu menjadi neon elektrik. Tanpa itu kayaknya nggak mungkin. Oke. Nah, Paraiba turmalin seperti yang gue bilang tadi merupakan varian turmalin yang paling bernilai dan paling diburu. Ya, kecil-kecil aja harganya udah sangat amat fantastis, yang kadang-kadang saya bilang wow, nggak masuk akal juga nih gitu kan. Mengenai nama Paraiba ini ya, sekarang ini sudah menjadi trade name yang secara official digunakan untuk elbite turmalin yang mengandung koper dan manganis. Detailnya gue akan jabarkan ke kalian di bawah. Kalau bahas Paraiba turmalin kayaknya nggak afdol kalau kita nggak masuk dulu ke pembahasan apa dan bagaimana awal mula bisa menjadi Paraiba ya. Pada dasarnya Paraiba turmalin, gue nggak bilang Paraiba dulu, gue bilang turmalin yang mengandung koper dan manganes ini ditemukan pertama kali pada tahun 1987 ya di Brazil, tepatnya di Mina da Batalha, dekat São José di Batalha di Paraiba State ya. Dan material ini akhirnya sampai ke market di tahun 1988-an. Berikutnya, setelah itu tahun 1990 ditemukan lagi kembali turmalin mengandung koper dan manganes, tetapi bukan di Paraiba State atau bukan di wilayah Paraiba, melainkan di Rio Grande do Norte State, Mulungu dan Altos dos Quintos. Delicioso. Kedua lokasi ini berada di luar Paraiba, tetapi disepakatilah bahwa tetap material turmalin dengan kandungan koper dan manganes ini tetap bisa atau tetap harus disebut sebagai Paraiba turmalin. Tenang, ceritanya tidak sampai di sini aja ya. Ternyata pada tahun 2001 di suatu wilayah yang cukup jauh dari Brazil, ya, tepatnya di Afrika, di Western Nigeria, ditemukanlah elbite turmalin yang mengandung juga manganes dan koper dan mengguncang dunia karena terjadi ketidakpercayaan atau ketidakridoan ya, kok turmalin kok manganes koper elbite turmalin ditemukan juga di negara lain bahkan yang jauh dari Brazil. Dilaporkan berasal dari area Edeko dekat Ilori di Ibadan State, Southwestern Nigeria. Nah, koper biring turmalin dari tambang ini menghasilkan warna yang lebih bervariatif. Kalau warna-warna dari Paraiba turmalin di Paraiba State itu kan cenderung biru, elektrik biru yang sangat amat bagus ya pastinya ya, atau kehijau-hijauan. Di sini ditemukan juga warna mulai dari light blue, violetis blue, sampai ke emerald green color. Nggak sampai di situ aja. Ternyata yang lebih mengguncangkan lagi adalah pada tahun 2004 ketika koper biring turmalin ditemukan dengan deposit yang sangat amat banyak, artinya lebih banyak dari Brazil dan Nigeria, karena di negara ini dilaporkan merupakan deposit koper biring turmalin terbesar di dunia saat ini, yaitu adalah di Mozambik ya pada tahun 2004 dan sampai ke market tahun 2005. Nah, lokasinya berada di Mafucho atau Chalaua di Alto Ligonha, kurang lebih 100 km dari southwest of Nampula. Gue harus baca karena ini adalah penyebutannya ini bukan bahasa Indonesia, you know. So jadi mesti baca dikit. Warnanya pun bervariatif mulai dari biru, hijau, violet, bahkan pink. Kebayang gak lo? Pink, ya kan? Itu keren banget. Nah, mungkin yang sering jadi pertanyaan bagi kawan-kawan semua nih di dunia batu adalah, terus jadi gimana sih mendeteksi
Paraiba turmalin ini. Bagaimana membedakan Paraiba turmalin dengan turmalin lainnya? Kan biru turmalin itu bukan ada yang nggak koper biring. Misalnya indicolite turmalin itu kan biru turmalin yang bukan birunya bukan berasal dari koper atau manganes. Nah, jawabannya adalah mendeteksi Paraiba turmalin itu membutuhkan alat UV VIS untuk melihat trace elemen koper dan manganesnya. Kenapa membutuhkan alat tambahan ini? Karena jika hanya dengan menggunakan spektroskop untuk melihat spektrumnya, spektrum warna itu kan ada range batasannya antara 400 ya sampai ke 600-an. Nah, koper ini berada di luar range 400 sampai 600 ini. Jadi setiap James Lab, kalau ada James Lab yang mengatakan ini natural Paraiba turmalin atau mengatakan natural koper biring turmalin, kalian harus memastikan bahwa James Lab tersebut atau siapapun lah ya sudah membaca kandungan trace elemen koper dan manganes dengan bantuan alat salah satunya UV VIS itu. Ini penting banget buat difahami bersama. Next, pembahasan berikutnya yang seru juga harus dibahas adalah kontroversi penggunaan nama trade name Paraiba. Seperti yang kita ketahui kan, gue dijelaskan tadi bahwa Paraiba adalah satu state di Brazil yang telah secara ofisial menjadikan varian dari turmalin koper biring, jadi Paraiba turmalin, ya kan. Tetapi saat ini di dunia terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah orang-orang yang mengatakan tidak boleh Paraiba digunakan untuk turmalin koper biring turmalin selain asal dari Brazil. Agak rasis. Dan kubu kedua adalah yang mengatakan ya nggak apa-apa dong, kan Paraiba itu sendiri sudah menjadi trade name untuk koper biring turmalin. Jadi udah bukan nggak penting lagi tuh Paraiba itu harus yang dari Brazil, betul nggak? Ini kedua kubu ini berantem, bahkan sampai sekarang di forum internasional di Facebook gue masih temukan ya orang yang mengatakan hanya boleh dari Paraiba Brazil. Kalau menurut gue gini ya, nggak masalah kalau lo masih pengen mengatakan Paraiba hanya boleh dari Brazil, tapi yang jadi problem adalah memisahkan antara Brazil turmalin koper biring dengan Paraiba dari Brazil dan Paraiba dari negara lain bukan perkara mudah. Dibutuhkan alat advance yang sangat canggih untuk membaca sebanyak mungkin trace elemen yang dapat memberikan perbedaan antara tambang ini. Ya, Untungnya nih ya, pada tahun 2012 LMHC, yaitu adalah Laboratory Manual Harmonization Committee, ini adalah komite internasional yang tergabung dari beberapa lab besar di dunia seperti Gublin, GIA, SSCF dan lain-lain. Bahkan GIT juga tergabung kalau gue nggak salah ingat ya. Mereka akhirnya mengeluarkan statement secara resmi bahwa Paraiba turmalin itu, nih kamu bisa baca sini, Paraiba turmalin itu bisa digunakan untuk koper biring dari manapun. Artinya tidak penting asalnya dari mana, selama mengandung koper biring boleh disematkan nama Paraiba, karena Paraiba turmalin sendiri sudah menjadi nama resmi untuk koper biring turmalin. Oke. Menurut gua LMHC ini pada kasus ini cukup amat sangat bijak. Pasti mereka mempertimbangkan tentang kesulitan atau kemustahilan memastikan turmalin ini dari Paraiba atau bukan. Ini kan bukan safir Sri Lanka dan safir basaltik yang gampang dibedakan, pastinya kan gitu kan ya. Meskipun ada beberapa hal yang gua nggak sepakat dengan LMHC ya, seperti misalnya soal pemberian gelar paparaca yang nggak boleh untuk HBE, nanti gua akan bahas itu ya, gua akan gali lebih dalam. Tapi untuk kasus yang satu ini, gua cukup amat sangat setuju dengan mereka gitu. So I think that's all ya. Gue rasa udah kan, itu udah mencakup lengkap banget soal Paraiba turmalin. Menurut kalian gimana? Boleh nggak Paraiba itu digunakan untuk koper biring turmalin yang tidak berasal dari Brazil? Kalau kalian punya pendapat atau punya argumen, gue dengan senang hati ingin berdiskusi dengan kalian di kolom komentar. So jangan lupa buat komen, like kalau kalian suka, dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.